Kemudian pada waktu beliau menggagas Indonesia Mengajar, saya juga ikut di dapur lah yang membantu pengurusan kantornya segala macam sampai mencarikan dana awal, nyari sponsor segala macam. Jadi setiap tahapan di mana Mas Anies itu ada urusan publik, saya hampir selalu ikut. Hampir seluruh tahapan itu saya ikut serta dan tidak ada keterikatan apapun kecuali saya melihat bahwa ini orang punya potensi untuk menjadi pemimpin nasional karena memang pengetahuannya tentang sejarah sangat baik, pengetahuan tentang global skin cukup baik, kemudian dia juga sering menyampaikan visi-visi kenegaraan. Keunggulan dari beliau adalah fokus pada infrastruktur, pada hal-hal sifatnya fisik lah. Memang ketinggalan kita dari segi pembangunan value segala macam. Nah, pertanyaannya kan yang berikutnya butuh apa kan? Iya. Saya melihat ini semua adalah kita nih hampir komplit nih. Bangun karakter bangsa, bangun ekonomi, bangun demokrasi, bangun infrastruktur, bangun tata kelola. Yang diperlukan seseorang yang bisa mengintegrasikan semuanya. Dan orang itu harus punya wawasan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tamu ya. Kita akan bicara hal yang lebih personal terhadap beliau. Karena pasti beliau ini sosok menarik. Kok dipercaya banget sama Anies Baswedan. Jadi Sudirman Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi saya harus panggil Mas Dirman karena beliau memang senior. Jadi kalau beliau teman satu angkatannya Helmi Yahya, saya baca di Helmi Yahya ya. Itu bukan baca, tonton. Berarti kelahiran 65 mungkin ya? 63. Oh, 63 malah. Oh, lebih tua malah. Allahu Akbar. Helmi 64. Helmi 64. Oke, ya saya punya kakak 65. Ada juga kakak saya 64 meninggal. Nah, jadi 63 ya Mas Dirman. Tanggal berapa, Mas? 16 April. 16 April. Oke, sebentar lagi. Berapa bulan lagi? Bulan depan ya? Iya, bulan depan. 60 tahun. Is it 60 tahun gak terasa ya? Rasanya begitu nyanyi hiu lagu Iwan Fals. Jadi beliau ini udah pokoknya trademarknya lagu itu, lagu hiunya Iwan Fals itu ya. Tapi nggak bisa dinyanyikan di sini kena copyright soalnya. Itulah susahnya YouTube. Kalau menyanyikan karya orang lain terdaftar ya sudah kena copyright gitu. Oke. Mas Dirman ya, terima kasih atas live-nya. Tapi saya ingin hal-hal yang lebih personal dan mungkin sedikit lebih panjang ya. Iya bro. Jadi orang tentu tanya, ini Sudirman Said, Anies Baswedan, satu UGM, kemudian saya kira di Amerikanya pun tidak bertemu pada masa yang sama, dan juga kampusnya jauh banget, kok bisa gandeng gitu lah. Nah ini mungkin agak panjang ceritanya gimana. Sampai kemudian beliau ini orang yang dipercaya dari satu dari dua orang yang mewakili Anies Baswedan dalam KPP Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Silakan Mas. Ya kalau ditanya apa yang menyatukan kan? Iya. Saya boleh bilang sederhananya ya idealisme lah. Oke. Cerita panjangnya begini. Betul sekali bahwa dari segi usia juga beda 6 tahun. Ya. Beda, kemudian kampusnya juga berjauhan. Anies kelahiran berapa? Mas Anies kalau nggak salah tahun ini tuh. Jangan tahun ini, kelahiran tahun berapa? Kelahiran tanggal berapa tahun berapa? 7 Mei. Ya. 1970 mungkin ya. 69 ya. 69. Saya nebak yang benar. Ternyata hadiahnya nggak dikasih itu sama relawan apa. Begitu yang bener Refli Harun dia nggak mau ngasih. Oke silakan. Waktu di Amerika juga terpaut cukup lama kan, dan beliau di
Urbana Campaign, pernah di Maryland. Iya. Saya di Washington dan saya hanya Wah, tapi nggak ada rumah di Maryland nih. Soalnya ada yang punya rumah. jangan gitu-gitu lah. Oke. Nah, saya pertama kali ketemu itu tahun 2005. Saya ingat 2005. Iya. Oke. Saya ingat bulannya Februari kurang lebih. Ini benar-benar Anies ini. Saya ketemu Anies sejak tahun 89. Nggak akrab-akrab juga saya. Karena satu kampus dan satu angkatan. Silakan Mas. Waktu itu saya bekerja di BRR Aceh. Oke. Kemudian BR itu Badan. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Oke. Setelah tsunami kan. Setelah tsunami. Itu kan didirikan pada bulan April. Tapi sebelumnya kan ada persiapan-persiapan. Nah, Iya. saya ke Washington oleh satu urusan. Kemudian hadir satu forum di mana Anies bicara. Oke. Dan sangat memukul. 2005 itu. 2005. Beliau belum selesai lagi menyelesaikan PhD-nya. Oh iya itu belum PhD. Dia belum selesai PhD-nya ya. Jadi tentu saja sangat mengesankan karena anak muda Indonesia kemudian bicara di forum global, kalau nggak salah Asia Society, kemudian juga ada beberapa Di forum Washington lain ya? di Washington. Berapa yang hadir waktu itu? Cukup banyak, ruangannya cukup besar ya. Oke. Saya ingat mungkin 200-300 orang. Oke. Sesudah itu kenalan lah. Kemudian saya mengenalkan diri, saya di BRR segala macam. Termasuk saya sudah menjadi pengurus Para Madinah. Oke. Yayasan Para Madinah. Pengurus apa? Dewan Yayasan. yayasannya ya. Oke. Jadi sempat selesai acara kita makan siang sampai sore tuh ngobrol panjang lebar, nyambung lah kira-kira gitu ya. Dan setelah saya kembali ke Indonesia, berapa bulan kemudian beliau pulang kalau nggak salah tahun depannya, terus sambung lagi lah, terus sampailah pada urusan ketika Para Madinah mencari rektor. Pak Anies salah satu yang diusulkan oleh beberapa teman dan akhirnya ketemu. Itu 2007 ya atau 2006? Kalau nggak salah 2006 ya. 2006. Oke. 2000 pokoknya nggak lama setelah pulang lah. Iya. Jadi pergaulan kita di pergaulan akademik, pergaulan organisasi, idealisme gitu ya. Kemudian pada waktu beliau menggagas Indonesia Mengajar, saya juga ikut di dapur lah yang membantu pengurusan kantornya segala macam, sampai mencarikan dana awal, nyari sponsor segala macam. Iya. Jadi setiap tahapan di mana Mas Anies itu ada urusan publik, saya hampir selalu ikut. I see. Artinya bisa dibilang sekembali dia dari Amerika Serikat, Mas Dirman di sana, kira-kira gitu ya? Terus menerus bersama. Terus menerus sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oke. Nyalon gubernur, Iya. kemudian ketika jadi jubirnya Pak Jokowi juga saya ikut bantu di belakang lah untuk Nyalon presiden juga, konvensi betul, Partai konvensi Demokrat juga ikut. Iya. Jadi hampir seluruh tahapan itu saya ikut serta dan tidak ada keterikatan apapun kecuali saya melihat bahwa ini orang punya potensi untuk menjadi pemimpin nasional karena memang pengetahuannya tentang sejarah sangat baik, Iya. pengetahuan tentang global skin cukup baik, kemudian dia juga sering menyampaikan visi-visi kenegaraan. Dan Jadi Mas Dirman ya, ada pemimpin yang saya mau frankly speaking, saya kenal baik sama Ganjar, kenal baik sama Anies. Anies itu satu angkatan di UGM, tapi dia ekonomi saya hukum sama-sama 89. Ganjar itu 87 lah, hukum sama-sama saya. Nah, dua orang ini memang terlihat ini UGM rupanya. Iya. Saya baru ingat ya. Iya. Saya mafia UGM juga, underground movement. Iya. Tapi sekarang UGM pecah dua ya. Ada seperti NU juga. Ada yang struktural, ada yang kultural. Iya, ada yang struktural, ada yang kultural. Tapi biasanya yang long lasting itu yang kultural. Yang kultural, betul. ya kan? Struktural itu biasanya anu saja temporer. Karena UGM itu kan terkenal sama fighting spiritnya kan. Kalau di Notre Dame fighting Irish. Saya kan dari Notre Dame University ya. Nah, itu fighting Irish. Jadi saya baru lihat film Rudy ya. Jadi dua-duanya memiliki jiwa leadership sesungguhnya. Hanya memang lingkupnya agak beda. Ganjar itu dia lebih suka bergaul dengan kalangan pencinta alam. Jadi waktu itu dia majestic. Anies itu
Senat. Jadi ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UGM yang kedua. Iya. Nah, yang pertamanya namanya Hoiri Umar. Pronunciation Jawanya kayak Mas Dirman. Oke. Tapi qadarullah dia meninggal saat mau wisuda. Ya, Hoiri Umar itu. Jadi yang kedua Anies Baswedan. Jadi memang sudah terlihat aura kepemimpinnya dari dulu. Ya. Jadi bukan sekonyong-konyong, bukan ujuk-ujuk sesungguhnya. Jadi ini sekedar informasi saja ya sobat era sekalian. Oke, lalu apa lagi Mas? Dan memang sedikit komen soal tadi aura kepemimpinan. Memang kalau lihat perjalanannya kan dari mulai SMP, SMA, kuliah itu sudah aktif organisasi dan menjadi pemimpin. Jadi memang betul sekali ada ketika sampai pada gelar akademik tertinggi dia sudah punya kelengkapan yang cukup baik. Nah itu yang membuat kita memang dalam waktu tertentu kadang-kadang kita merenung atau diskusi merefleksikan apa yang kita kerjakan gitu ya. Terus melihat ke depan nih apa yang mesti dikerjakan untuk menata republik inilah. Selalu wawasannya atau horizon berpikirnya begitulah. Ada satu scene hidup ya, hidupnya Mas Dirman sama Mas Anies ini. Saya karena satu angkat panggil Anies saja. Tapi Mas Dirman lebih senior memang. Jadi Mas Dirman dan Anies yaitu sama-sama masuk tim Jokowi jilid pertama. Itu gimana ceritanya lagi? Kompak masuknya, kompak keluarnya juga kalau nggak salah. Sama ya, keluarnya sama ya. 2016 sama, waktunya sama. Oke. Saya membayangkan tentu saja Mas Anies punya peran ya. Tentu saja lah. Pastikan beliau juga ikut rekomendasikan. Tapi cerita yang berkembang waktu itu adalah kenapa saya masuk. Konon ceritanya dari 7 orang calon atau 6 orang calon yang harusnya menduduki pos SDM itu. Tapi klarifikasi dulu, Mas Dirman nggak tim sukses, nggak tim saya kampanye. Saya kan di Rutpindat, saya nggak bisa ikut terlibat. Oh iya ya di Rutpindat ya. Zaman SBY dia diangkat sebagai di Rutpindat. Iya dari belakang ikut bantu pikiran lah, ide-ide segala macam, tapi nggak masuk dalam tim. Pindad itu pabrik mercon ya. Pabrik senjata. Senjata panser. Pindad bagus lah. Iya. Nah, konon 6 atau 7 orang yang dicalonkan sebagai calon menteri SDM itu semuanya kena stabilo KPK. Ingat kan waktu itu kan masih pada clearance kan ke KPK. Pokoknya stabilo kuning, udah merah ya. Kalau udah merah udah mati. Nah, nama terakhir dari Jumat tanggal 25 Oktober itu disampaikan ke KPK, terus siang hari dikembalikan pada Pak Presiden dan Wakil Presiden, kena stabilo pula gitu. Jadi kata teman-teman KPK, ekspresinya Pak Presiden, waduh ini siapa gitu kalau begini semua. Nah sementara kan Pak Jokowi dulu promosinya mau menghapus mafia migas. Gitu. Jadi kepengen nyari orang yang kira-kira bisa lah bebenah sektor itu. Nah di situ nama saya muncul katanya, kata Sohibul Hikayat itu. Nah, ini ada orang bukan yang Sohibul Iman ya, Sohibul Hikayat. Ini ada orang yang dulu pernah di Pertamina, ngerti energi, terus. Oh Mas Dirman pernah di Pertamina? Saya pernah di Pertamina. Pulang dari Aceh. Terus dulu juga pernah bebenah, ini tapi belum selesai. Terus ditanya oleh Pak Presiden, orangnya di mana sekarang? Oh sekarang di Rutpindat. Wah kalau gitu sudah di pemerintah, sudah dekat dong. Gitu. Akhirnya 25 malam katanya diputuskan. Ini Pak JK yang bercerita. Kemudian Sabtu pagi saya diberitahu untuk ketemu Pak Presiden. Itulah pertama kali saya ketemu. Sabtu pagi 26 Oktober. Betul. Ya. 2014. Betul. Ketemunya siang hari. Pagi ditelepon, siang hari diminta menghadap. Dan memang ketika bicara yang disampaikan adalah soal mafia, soal listrik yang defisit, soal kilang yang lama tidak dibangun. Dan saya ditanya bagaimana menyelesaikan ini semua. Ya saya mengatakan Pak Presiden, saya tidak lama di sektor energi, paling 10 tahunan. Tapi menurut pendapat saya membenahi sektor ini bukan soal teknis, karena teknis itu bisa menghimpun banyak orang lah. Tapi soal kelulusan arah kepemimpinan mau kemana gitu.
saya ingin menyampaikan itu supaya beliau memahami bahwa satu ketika kalau ini dibenahin itu akan melambung ke atas. Iya. Kemudian bisa menjadi pukulan balik. Iya. Itu supaya beliau mengingat itulah dan ternyata betul bahwa ketika terjadi pembenahan ya memang terjadi pushback lah dan mungkin karena konstelasi politiknya berubah ya akhirnya tadi kita di wisuda lebih cepat. Oke. baru kira-kira seperempat SKS. Iya betul. Jadi dilantik tanggal berapa Oktober? 27 kalau tidak salah. 27 Oktober dan disudahi kira-kira 28 karena dan disudahi 27 Juli. 27 Juli ya. Saya ingat 27 Juli ya. Iya. Karena saya tanggal 11 Agustus itu menulis tentang pilkada DKI siapa lawan Ahok dan saya sebut Anies. Oke. Padahal belum ada orang yang sebut Anies pada waktu itu ya. Gitu. Jadi ingat nih ya. Setelah itu dikapitalisasi oleh macam-macam Detikcom dan lain sebagainya ya. Oke, menarik ya. Artinya memang pertemuannya dari betul, sana ya, dari pertemuan di Amerika Serikat itu. Dan kebetulan chemistry dapat. Chemistry dapat, kemudian minatnya juga kurang lebih sama soal tata kelola, soal pendidikan, soal organisasi yang kaitannya dengan publik gitu ya. Jadi ya banyak irisan-irisan sepanjang berapa tahun tuh? 2005 sekarang 2023. Oke, nggak terasa ya. Udah 18 tahun. Ya. 18 tahun. Mas Dirman, sebagai orang yang katakanlah sekarang ini tidak kalah sibuknya ya, Anies tentu sibuk, tapi dia sibuk menyapa audiens. Mas Dirman sibuk di dapur ya. Di dapur. Saya agak bingung mau nanyanya ya. Sekarang kerjaan apa? Jadi lucu nih, kadang-kadang suka janjian kan sama Mas Anies. Terus beliau nanya, posisi tanda tanya kan? Wah saya nggak punya posisi apa-apa. Ya sekarang full time ngurusin ini. I see. Ngurusin ini. Memang makanya konsekuensinya kan karena ini masuk politik praktis saya tidak boleh. Iya, tidak boleh terikat. Ya, jadi saya mundur dari komutnya Transjakarta. Iya. Saya juga non-aktif dari Sekjen PMI. Oke. Dan ya harus. PMI masih pakal lah? Masih ya. Oke. Waktu mau pamit juga mereka beliau bilang kan masih lama segala macam. Tapi saya merasa jangan sampai membebani PMI lah. Jadi saya memutuskan itu. Kalau ditanya, jadi hidupnya dari mana? Ya masih ada lah. Job kecil jadi advisor gitu ya. Untuk ya anak saya kan tinggal satu yang kuliah. Yang lain sudah menikah semua. Oke, jadi beban hidup gak banyak ya. Insya Allah. Ya bisa dikelola gitu. Oke, jadi sahabat era sekalian memang begitulah konsekuensinya ya. Refli Harun juga begitu ya. Kalau mau agak idealis sedikit ya cepat ditendang. Dan ketika itu dulu ada joke lucu dari Pak JK itu tahun 2017-18. Ketika ada tren orang-orang yang ya kurang lebih lurus gitu ya, satu persatu selesai. Kemudian yang muncul kan yang lucu-lucu, ada yang 3 bulan jadi menteri ketangkep segala macam. Pak JK joke-nya begini, Dirman, ini waktunya orang jujur dan pintar istirahat. Saya tidak tahu. Saya kira itu artinya cukup dalam, tapi mungkin memang ada suasana ya yang terbangun seperti itu dan saya kira hari-hari ini terutama ya, bagaimana suasana di pemerintahan, di keuangan, di polisi itu menunjukkan bahwa memang kita sedang punya soal dalam dan soalnya besar. Soalnya besar ya. Besar dan struktural. Yeah. Saya membayangkan satu poin misalnya, kalau misalnya Anies jadi kontrolnya jadi gitu ya, membenahi polisi misalnya. Wah itu resistensi udah paling tinggi itu karena Polri institusi yang menikmati buah reformasi, dipisahkan dari TNI yang tadinya anak buah jadi sederajat, bahkan orang lebih tengok Kapolri dibandingkan Panglima TNI. Walaupun saya punya keyakinan ya bahwa sebetulnya
di setiap komunitas, organisasi apapun Harus ada orang yang pengen. bahkan lebih banyak yang sebetulnya lagi pengen baik gitu. Iya. Tapi begitu ketemu leadership yang membiarkan hal-hal yang buruk terjadi, memang mereka menjadi ya sudahlah, main aman saja gitu. Oke, jadi silent ya. Jadi kata senior saya Mas Bambang Harimurti itu, kalau kita bicara perubahan itu kan ada 3 kelompok tuh yang Sorry, Bambang Harimurti senior saya, senior di mana ini? di Tempo. Oh, pernah di Tempo juga? Karena saya pada waktu di Washington tuh sambil sekolah menjadi Koresponden. menjadi koresponden. Oke. Dan kepala bironya Bambang Harimurti tuh. Allahu Akbar. Makanya saya langsung loh, kok senior saya Bambang Harimurti pernah juga di sini. Duduk di Oke. sini. Iya, malah 2,5 jam. Yeah. Ngobrol apa aja. Oke. Jadi menarik, kata beliau, kalau ngomongin perbaikan tuh ada kelompok yang sangat ekstrim pengen perbaikan segera, Iya. progresif. Ada yang di tengah cari aman, ada yang di kiri sangat progresif menghambat perubahan, I resisten gitu. see. Nah, yang paling kanan itu disebutnya malaikat, yang di kiri itu iblis, yang di tengah itu bebek katanya. Oke. Jadi dia bilang kalau mau perubahan sukses itu harus ditambahkan bahwa yang akan menang malaikat. Oke. Iblis akan kalah. Nah, bebek-bebek kita maafkan gitu. Oh. Asal dosanya tidak Betul. terlalu gila-gilaan gitu ya. Jadi mau di polisi, mau di pajak, mau di bea cukai, menurut saya masih banyak orang-orang yang kepengen baik dan tinggal Oke. signal arahnya itu mau kemana, mau baik atau mau enggak. Kalau mau Oke. baik banyak sekali yang ikut baik. Tapi begini Mas ya, saya kok kadang-kadang merasa kita ngalor ngidul aja jadinya ya. apa. Ini interrupt dari yang tadi cerita tadi. Saya kok tiba-tiba merasa kadang-kadang gelo juga kalau bahasa Jawanya, orang-orang yang dulu sangat katakanlah pro, misalnya satu agenda lah pemberantasan korupsi ya. Tapi begitu masuk kekuasaan, masuk pemerintahan, oke lah kalau dia diam aja masih mending lah. Ada saya punya teman tuh yang dulu cewek apa sekarang diam aja masih mending, menikmati pendapatan besar sebagai komisaris di ring 1 gitu-gitu. Tapi yang susahnya adalah ada yang malah menjadi kalau kita attack misalnya, dia jadi counter attackernya dia. Karena dia Malah dianggap menyerang. Iya, malah dia menyerang. Iya. Karena dianggap dia orang yang paling tahu soal dapurnya penyerang, maka dia yang disuruh menyerang balik begitu. Memang menurut saya sih berkuasa itu perlu dilatih. Iya. Jadi kalau kita ujuk-ujuk lompat kemudian Shock jadinya shock ya. gitu ya. Iya, Kalau budaya ada namanya culture shock, ini juga ada power shock lah. Iya. Sama tidak bisa dimungkiri bahwa kekuasaan itu menggoda kan, kenikmatan itu menggoda, Iya. keleluasaan itu membuat orang kadang-kadang mabuk gitu. Iya. Jadi memang latihan itu diperlukan, dan memang saya juga sama punya keprihatinan yang sama bahwa ternyata teman-teman yang dulu ketika jadi aktivis, ketika di mahasiswa, ketika menjadi pejuang itu begitu vokal, tapi kok begitu masuk ke dalam kekuasaan seperti hilang identitasnya gitu. Dan bahkan kadang-kadang yang juga lebih memprihatinkan dari yang counter attacker tadi, mereka menjadi bagian dari mafia itu sendiri. Yeah. Bahkan lebih greedy. Yeah. Karena mereka tahu betul, seperti saya mengatakannya Uhudisme itu istilah saya, perang Uhud, ketika lihat ghanimah langsung turun semua. Disiplin, lupa perjuangan. Iya, gitu. Nah, Iya. saya melihat dan selalu justifikasinya adalah ini kesempatan kita ambil ibaratnya. Kalau yang lain ini kan ya sama seperti orang hukum kan, menyuap untuk membela keadilan. Nah, ada saya bilang. Dari mana rumusnya? Tapi orang meyakini begitu, padahal ujung-ujungnya duit juga ya kan. Oke, Mas Dirman ya. Saya ingin review sedikit. Mas Dirman tuh kelahiran tadi 16 April 63. Kalau SD di mana? Di Desa Tegal Gelaga, Tegal Gelaga, Jawa Tengah. Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Oh, Brebes ya. Pantas saja pronunciasinya Brebes. Asli Brebes. Asli Brebes ya. SMP di kota. Di kota. Di Brebes. Di Brebes SMA, kota. SMP 1. SMA Di Brebes juga. Brebes juga. Iya. Dan masuk STAN. Betul. Langsung ya. Iya. Jadi saudara sekalian, orang yang masuk STAN tuh orang pintar biasanya. Kalau Refli Harun Amin, nggak bisa. amin, amin.
Kalau itu dealing dengan hitung-hitungan ya kan. Sebenarnya ada catatan lagi. Iya. Orang yang nggak punya uang. Nggak hanya Bang, karena itu ikatan dinas. Sekolah gratis. Iya, sekolah gratis. Sama dengan orang, saya ingat cerita Tito Karnavian, kenapa dia pilih polisi, karena tadi ikatan langsung, jelas. Padahal dia diterima di kedokteran, diterima di hubungan internasional kalau tidak salah, karena dia termasuk orang ranking juga di sekolahnya. Tapi karena polisi itu jelas nasibnya, dia pilih polisi. Dia pilih polisi ya. Oke, Stan, dan di situ satu angkatan dengan Helmi Yahya ya. Betul. Satu angkatan, satu kelas, satu permainan lah. Dan konon satunya bersaing untuk ketua apa ya? Ketua senat gitu. Enggak ya? Hah? Ya, saya didorong-dorong oleh teman-teman. Ya. Helmi kan mungkin, Helmi itu kalau bagi saya itu di atas, jauh lah. Artinya pada waktu masuk STAN dia sudah menjadi bintang ya. Ya. Mas Dirman ini orang yang lambat panas, kayak mesin diesel, diam. Tiba-tiba ada lompat ke sana. Saya juga heran waktu jadi Menteri SDM ini dari mana jalannya. Kalau remnya kan ketahuan tuh. Jadi saya nggak bisa bilang kita bersaing tuh. Saya ngikutin kehendak teman-teman, saya maju gitu, kemudian mereka pilih. Dan kita tidak pernah punya hubungan yang jelek sejak karena saya lihat juga di podcastnya Helmi ya, kok ada Mas Dirman dan cerita kalau satu angkatan kan. Makanya saya berasumsi kelahiran 65, Helmi 64 ya. 64. Helmi itu mahasiswa seangkatan kami paling muda. Oke. Ada 2 orang yang angkatan yang lahir tahun 64. Helmi paling soalnya muda. Di Palembang itu cuma 2 katanya orang pintar. 1 Helmi Yahya, 2 Refli Harun. Kalau ini enggak dong. Nanti Tito Karnavian bilang, Tito Karnavian bilang, enggak dong. Nomor 1 saya. Kalau gitu saya nomor 3 aja. Itu ada guyonan antara Helmi sama kakaknya tuh, Tantowi ya. Jadi kalau katanya Helmi jalan ke bandara atau kemana tempat umum, itu adiknya Tantowi, bukan. Tantowi yang kakak saya katanya. Dia ingin mengatakan saya lebih populer daripada Tantowi. Awal-awal Tantowi yang lebih populer kan. Jadi itu adiknya Tantowi gitu. Itu cara ini ya. Dia sama dengan dia sekolah dia kan. Lalu saya lupa pernah waktu ikut kuis dia Notre Dame. Saya kan Notre Dame tuh gila betul sepak bolanya kan, American footballnya. Tapi dia bilang Notre Dame apa best, tapi Tuhan membuat dia menjadi nomor 2 gitu di kampus dia. Ya gitu. Jadi pernah juga dia mengalahkan Notre Dame ya. Oke. Lalu SMA, STAN, setelah STAN gimana Mas Dirman? Angkatan kami beruntung karena pada waktu kami menjelang lulus akuntan ada kesempatan untuk ikut beasiswa ke Amerika. Oke, untuk master ya? Master dan kita paling banyak tuh dari seluruh angkatan. Saya kebetulan dapat di Amerika, diterima di 3 sekolah. Itu di beasiswa dari negara atau dari negara? Dari negara ya. Dari negara. Waktu itu kira-kira pinjaman dari World Bank lah. Oh, pinjaman dari World Bank ya, kayak kakak ipar saya itu yang dulu Kentucky semua kalau pertanian tuh. Kalau Mas Dirman di mana? Saya di George Washington. Oh, George Washington. Sebetulnya kebanyakan teman-teman saya itu George Washington Seattle. Bukan, di DC. Oh, DC. Saya pernah George Washington itu ada bukan Georgetown. Ada Georgetown, ada George Washington. Saya pernah foundation di Georgetown 1 bulan sebelum ke Notre Dame. Oke. Jadi saya kebanyakan teman-teman tuh karena backgroundnya accounting, nerusinya finance atau accounting. Nah saya ngambilnya strategic management, ngambilnya leadership study segala macam. Jadi rada menyimpang. Nah kebetulan Washington itu kan tempat berkunjungnya tokoh-tokoh nasional kan. Iya. Kemudian tadi saya juga bantu majalah Tempo sebagai reporter. Oh iya. Jadi sering sekali tuh ketemu orang-orang kayak Cak Nur, Pak Mari, Pak Sarwono tuh kalau ke Washington, kami mahasiswa ditawarin jadi sopir. Jadi saya kebetulan menyopiri mereka itu, ya kenal lah dan banyak aspirasi ya. Kayak gitu. Dari Washington kemudian pulang ke lagi kemana? Pulang saya jadi sebelum berangkat tuh saya pindah dari mula-mula kan saya kerja di BPKP. Iya. Sebelum berangkat sekolah kami pindah ke STAN, pengen menjadi dosen.
Oh, jadi karena itu jelas di BPKP ditaruh, tapi sebelum sekolah di STAN, di sekolah tinggi Akuntansi negara. Iya, akuntansi negara. Oke. Jadi habis itu Jadi dosen ya? Ya, jadi dosen, dan dari situlah kemudian ya karena dosen kan lebih fleksibel ya. Iya. Jadi sempat menjadi Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian ya terus terang saja kenapa saya memilih ke kampus, karena keluarga saya banyak, adik saya banyak. Iya. Kalau hanya mengandalkan gaji PNS nggak cukup lah. Karena itu saya memilih ke kampus supaya siang sore hari bisa jadi konsultan lah, kira-kira gitu. Saya memilih ke kampus supaya ada waktu untuk memperoleh penghasilan tambahan. Sesederhana itulah. Nah, tapi kemudian karena di kampus itu terbuka berinteraksi dengan banyak orang, dan dari kampus itu saya mendapatkan kesempatan untuk bertugas di macam-macam tempat. Setelah kampus kemana lagi? Pernah juga di Transparansi Internasional Indonesia kalau nggak salah kan? Itu kan NGO ya. Jadi NGO, iya. Sebagai dosen tentu saja kita lebih punya waktu lah. Iya. Ketika reformasi 98 kebetulan kenal tokoh-tokoh seperti Pak Eri Riana, Pak Guntoro, Pak Kemal Sambul, terus termasuk Bu Sri Mulyani. Iya. Karena sebagai pengurus IAI saya sering sekali mengundang tokoh-tokoh untuk seminar. Itu Ikatan Akuntan Indonesia. Oke. Jadi dari situlah teman-teman baru yang lebih senior juga muncul dan membuatlah MTI. Nah, dari MTI terus kita memahami dunia pemerintahan lebih luas lah ya. Saya pernah diminta untuk masuk ke dalam Komite Konstitusi waktu itu kan ada kan? Oh iya. Komite Konstitusi walaupun diprotes NGO itu ya. Walaupun ya. Tapi sempat masuk? Enggak. Enggak masuk ya? Di tes terakhir saya enggak masuk. Syukur enggak masuk. Soalnya enggak ada gunanya juga. Kecuali untuk pengalaman hidup aja. Iya. Hasilnya enggak diperhitungkan sama sekali sama DPR, cuma lip service saja. Iya, kira-kira begitulah, dan sejak itu tidak pernah putus. Berhenti sebagai ASN kapan? Tahun saya 2 kali mengajukan pengunduran diri. Ya. Ketika saya ngurus IAI saya mengundurkan diri, tidak ada jawaban. Kemudian 2003 saya maju lagi pengunduran diri. Waktu itu karena saya ngurus Cak Nur. Oke. Untuk nyalon presiden. Ya. Saya awal-awal. Ya. Jadi sejak itulah saya kemudian. Oh, itu di home base-nya Paramadina waktu itu ya? Paramadina, MTI lah gitu-gitu. Oke. Nah, itu di situ pergaulan dengan Paramadina segala macam. Oke. Jadi akhirnya resminya tahun berhenti 2003 mungkin ya. 2003 ya. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, salah satu orang yang bisa maju, bukan harus maju, yang bisa maju itu adalah tidak pernah hidup di zona nyaman. Jadi pindah-pindah. Kalau ditanya pekerjaanmu apa? Bingung. Saya ingat 7 kali pindah. 7 kali pindah. Pindah tugas yang yang besar-besar lah, yang kecil-kecil banyak. Nah, saya sering katakan pada anak-anak saya maupun mahasiswa itu, dari 7 pekerjaan itu hanya sekali yang melamar. Oke. Itu ketika di BPKP. Oke, BPKP diharuskan melamar. Iya, kan ada proses begitu kan. Iya. Tapi sudah itu pindah kemanapun karena diminta lah, atau diberi tawaran, termasuk ketika pindah kan sebetulnya diminta oleh Kemenhan waktu itu. Oke, siapa? Jadi menterinya Pak Purnomo, wakil menterinya Pak Safri Samsudin. Oh, I see. Jadi joknya begini, 7 kali pindah pekerjaan, 8 kali jadi menteri lah. Hanya sekali melamar. Ya. Dan hanya sekali diberhentikan. Hanya sekali diberhentikan. Selebihnya kita pamit karena dianggap selesai. Diberhentikan itu pada tanggal 27 Juli 2016. Iya. Tapi memang ya, kalau kita lompat lagi Mas Dirman ya, problem utama Indonesia ini kan akhirnya sumber daya manusia kan. Kalau dia punya kualitas tertentu, sebenarnya kan dia beyond dari kekuasaan politik sesungguhnya. Walaupun di state mungkin dia nggak pernah diundang, kayak Refli Harun kan begitu kritis, nggak pernah lagi diundang di institusi pemerintahan ya kan.
bahkan berfoto bareng pun mungkin haram hukumnya. Tapi kan tetap saja kita bisa mengambil peran di society, termasuk juga ya kelanjutan preugnasi kan tetap penting. Iya. Tapi memang problem utama ya di Indonesia ini kan SDM kan. Jadi ada kecenderungan memang SDM yang sama itu bisa menjabat di banyak tempat. Iya. Entah karena tidak mau memberikan kesempatan kepada SDM lain atau memang SDM-nya yang lemah. Itu penilaian Mas Dirman gimana? Pertama soal tadi antara formal authority sama influence ya. Iya. Kalau otoritas formal sumbernya kan dari jabatan, dari posisi lah. Iya. Sementara influence sumbernya dari pikiran, Iya. dari ide, dari integritas gitu. Persis saya juga penganut paham bahwa kalau soal otoritas formal itu kan datang pergi, Iya. tergantung cuaca ya. Iya. Yang ini sih permanen. Jadi Iya. saya berusaha mengajak anak-anak saya, mengajak mahasiswa bangun yang sebelah kanan nih. Oke. Namanya personal power. Personal power. Sumbernya dari knowledge, dari skill, Iya. kompetensi, kejujuran barangkali Iya. ya, sikap kerja dan sebagainya. Nah memang Dari Hepeng juga. ya di situ juga bisa mendatangkan uang gitu ya. Tentu saja tidak bisa melompat-lompat, itu Iya. penting. Uang yang wajar lah gitu. Iya. Jadi memang dulu ada Indonesianis namanya John Bresnan, kalau nggak salah Cornell. Iya. Dia menulis buku namanya Managing Indonesia. Bukunya terbit tahun 92 atau 93. Iya. Problem Indonesia adalah problem carrying capacity, Oke. problem daya dukung. Jadi Iya. yang menggendong elitnya itu sedikit, I see. yang lainnya jadi lokomotif. Tapi itu kan tahun 94, Pak. Iya. Kalau sekarang menurut saya sebetulnya adalah sudah di tengah itu, karena orang terdidik itu sudah makin banyak gitu. Iya. Cuman problemnya menurut saya, problem utamanya adalah dilalanya kita masuk ke demokrasi yang sangat liberal, Iya. kemudian popularitas di atas segala-galanya, I see, sehingga I see. kompetensi bukan menjadi sesuatu yang diperhatikan. Saya sih merasa bahwa transisi setelah reformasi itu 10 tahun pertama, terutama ketika zaman PSBY membentuk satu standar yang cukup baik dari segi tata kelola, Iya. yang mengakibatkan banyak orang-orang kompeten dan jujur itu punya kesempatan gitu. I see. Nah, 2014 ke sini itu kita mengalami penurunan standar etik, standar kompetensi, Iya. yang mengakibatkan suasana seperti yang sedang kita alami muncul. Nah, di sana sebetulnya tantangan kita tuh, bagaimana Bahkan 2019 ke atas tambah ugal-ugalan. tambah buruk. Bisa karena makin percaya diri begitu ya, bisa juga karena mengatakan, dan malahan lebih jauh lagi, alat kontrol itu dipatah-patahkan kan. Iya. KPK dipatahin, DPR juga dianggap dibikin tidak berfungsi, Society society dikriminalisasi, rektor yang dulu sangat berwibawa menjadi sangat bahkan 1-2 kena kasus korupsi gitu-gitu. Iya. Jadi dulu kan kita lihat rektor itu kayak dewa kan. Iya. Apalagi rektor universitas besar ya. Aduh, sekarang begitu- rektor mempelopori perubahan peraturan untuk dirinya gitu misalnya. Jadi rektor jadi tim sukses kan. Iya. Dan dulu komisaris itu biasa aja. Biasa Komisaris aja. tuh tetap bisa menyuarakan pandangan-pandangan kritis karena memang dia kan dikendaki untuk menjadi pengawas independen kan, seperti itu. Kalau sekarang jadi komisaris Harus jadi tim sukses. iya. Jadi bingung kita kan. Iya. Masa Ya gitulah kira-kira. Masa Refli Harun jadi komisaris sebuah perusahaan yang which is profesional, diam saja sebagai ahli hukum tata negara, kan bingung dia. Atau jadi ahli hukum tata negara stempel pemerintah, padahal ya gimana coba. Sebetulnya sikap seperti itu atau treatment semacam itu tuh dengan sadar sedang membuang kapasitas putra-putri terbaik kan. Ya, jadi negara ini tidak penuh dengan energi baik, dengan akal sehat, tetapi penuh dengan apa ya, pikiran-pikiran yang hanya untuk melakukan legitimasi kekuasaan, stempel kekuasaan.
Mudah-mudahan kalau Anies berkuasa nggak demikian ya. Amin mudah-mudahan ya. Nggak ada lagi cerita-cerita orang ditangkap hanya karena perbedaan pendapat. Saya ingat kalau di Amerika Serikat tuh, walaupun kita nggak boleh berlebihan, tapi satu hal, hukum itu jangan pakai perasaan, tapi pakai standar logika. Ya, saya pernah waktu di Washington di tempat boneka mainan lah, merchandise kecil-kecil gitu. Begitu ada gambar George Bush, Walker Bush yang junior, tulisannya no brain, nggak ada otak, ya kan? Dijual bebas saja. Nah, kita harus bedakan antara hukum dan etika. Kalau orang timur secara etis tuh nggak etis, ngatain gitu. Tapi itu nggak melanggar hukum. Itu yang jadi persoalan. Tapi kita kan masih ada pasal-pasal penghinaan, pasal-pasal yang undang-undang ITE penyebaran kebencian. Aduh capek ya, gitu. Kayak akibatnya pikiran-pikiran yang kritis itu terpaksa kita sedikit redam ya. Saya prihatin betul dengan keadaan kampus ya, karena sebetulnya kan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berkreasi kan sumber dari ide-ide baru kan. Nah kalau kampus kemudian seperti dibungkam, bahkan konon lebih jauh lagi, rektorat itu sudah ikut membungkam mahasiswa gitu. Itu sebetulnya kita sedang kehilangan pipeline dari sumber-sumber pemimpin ke depan. Yang dicetak adalah orang-orang yang nurut, orang yang manut. Yang itu menurut saya satu dosa sejarah ya. Akan muncul satu gap generasi kepemimpinan nanti. Saya pengalaman saja gini, ada satu hal, ada dua yang ingin saya singgung. Misalnya kampus besar ya kan. Sekarang karena terlibat dengan ayunan permainan begitu ya, ada nuansa seperti itu. Wah ini jangan nih, ini anti itu loh. Kok urusan mengajar di kampus kok masuk juga itu? Toh orang kritis itu pasti dia akan mempertanggungjawabkan intelektualitas dia. Nggak sembarangan juga dia ngajar kan? Nggak mungkin dia ngajar misu-misu. Yang justru orang yang nggak profesional itu yang tidak bisa menerima perbedaan. Itu nuansa seperti itu ada gitu. Dan mahasiswa kan baik juga menerima pandangan yang berbeda kan. Biarkan mereka kemudian nanti menilai kemudian gitu. Dia punya sikap itu. Jadi bukan kemudian yang berbeda nggak boleh mengajar atau nggak boleh menguji katanya di beberapa kampus begitu. Iya. Ada tuh. Ada. Mengajar nggak boleh, menguji nggak boleh gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya wah ini link ini yang lebih menguat. Kecuali kalau dia korupsi, nah itu baru. Kita harus punya standar etika tinggi. Kenapa saya tidak mau menyuruh dia korup dia? Itu baru benar. Tapi kalau misalnya kritis, wah berat. Gara-gara itu saya lupa satu pertanyaan terakhir tadi saya. Gimana? Saya tadi mau ngomong apa yang penting banget sebenarnya tadi. Allahu Akbar. Ya udahlah. Hidup ini kan banyak hal yang kemudian masih bisa kita gali. Mas Dirman, closing statement Mas. Tapi kalau di RH Channel closing statement pun bisa 2 jam sendiri, nggak apa-apa. Jangan sampai pulang dari ini, saya belum menyampaikan ini tadi, menyampaikan itu tadi. Silakan. Saya mau cerita kenapa saya punya keyakinan untuk mendukung Mas Anies ya. Tentu tadi karena pertemanan begitu lama, tapi saya membayangkan begini, Prof. Presiden pertama kita itu sangat kuat dalam membangun karakter bangsa lah. Jadi dulu kita ingat walaupun susah, walaupun miskin, walaupun lapar, tapi berjam-jam di lapangan ingin mendengar Bung Karno pidato. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia lah. Tapi kemudian disadari ada, dan tambahan juga bangga ketika dia keluar negeri, wah dia dihormati, respected ya. Gitu. Tapi kemudian ada kesadaran, nggak mungkin dong terus-menerus pidato, tapi perut rakyat lapar. Nah kebetulan ada kecelakaan politik, masuk orde baru kesadarannya adalah kalau gitu kita bangun. Jadi pertama bangun karakter bangsa, yang kedua bangun ekonomi. Sandang pangan papan kita ingat tuh kan, 7-8 jalur pemerataan segala macam. Replita jangan lupa. Karena Pak Harto saya bisa sekolah kira-kira gitu. Tapi rupanya sudah disekolahkan,
anak-anak Indonesia makin pintar tapi lupa bahwa dia punya aspirasi kan. Iya. Pemerintahan otoriter di ujung-ujung pemerintahan terutama, kemudian mulailah putra-putrinya ikut campur-campur, dilalahnya ada krisis besar ya. Iya. Jadilah reformasi. Apa yang dibangun kemudian adalah demokrasi kan. Iya. Reformasi mendorong demokrasi. Demokrasi dibangun dengan segala dinamikanya. Pak Habibie menjadi pemegang transisi yang sangat baik gitu. Kemudian ini menurut saya presiden yang paling menjaga etik karena begitu bicara pertanggungjawaban nggak diterima, nggak nyalon gitu. Ya. Padahal sebenarnya kalau mau bisa aja. Dan tidak melanggar konstitusi juga. Tidak melanggar konstitusi. Kalau ini lain ya, melanggar konstitusi mau ditabrak. Nggak peduli etik, nggak peduli. Nah, dilanjutkan Gus Dur sebentar karena ada keterbatasan fisik barangkali. Tapi setelah Habibie menegakkan dasar-dasar demokrasi, Gus Dur sangat cinta pada pluralisme kan. Iya. Bapak kemajemukan. Nah, dilanjutkan Bu Mega. Bu Mega memang hanya meneruskan Gus Dur, tapi kehebatan Bu Mega adalah di tangan beliau lahir pemimpin masa depan. Oke. Timnya itu 1 jadi presiden, Iya. 3 atau 4 jadi wakil presiden tuh. Iya. Pak SBY jadi presiden, Pak JK jadi wakil presiden, Pak Hamzah jadi wakil presiden, Pak Budiono jadi wakil presiden. Oke. Hadirlah Pak SBY. Pak SBY yang menonjol dari Pak SBY adalah menurut saya Presiden yang pertama kali dipilih langsung. betul Dan komplit masa jabatannya. 10 tahun dipilih langsung. Yang paling menonjol bagi saya adalah beliau tidak menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politiknya secara ugal-ugalan. Iya. Kemudian juga bahkan ketika besan partainya kena urusan korupsi, Dia go intervensi. Iya. Silahkan saja gitu. Jadi dari segi tata kelola kita mengalami kenaikan sangat baik tuh. Yang saya bilang tadi bahwa di tangan Pak SBY banyak sekali orang-orang cerdas, orang-orang kompeten, orang jujur yang mendapat kesempatan. Dan even di dalam pemerintahan pun dia tetap jadi watchdog. Betul. Saya ingat misalnya peran Denny Indrayana. Iya. Justru dimusuhi di kalangan pemerintahan sendiri dia. Kan aneh kan? Begitupun ketika beliau dikritik pakai kerbau segala macam, santai saja gitu. Iya. Nah sekarang hadirlah Pak Jokowi. Keunggulan dari beliau adalah fokus pada infrastruktur, pada hal-hal sifatnya fisik lah. Memang ketinggalan kita dari segi pembangunan value segala macam. Nah pertanyaannya kan yang berikutnya butuh apa kan? Iya. Saya melihat ini semua adalah kita ini hampir komplit nih. Bangun karakter bangsa, bangun ekonomi, bangun demokrasi, bangun infrastruktur, bangun tata kelola. Iya. Yang diperlukan seseorang yang bisa mengintegrasikan semuanya. Dan orang itu harus punya wawasan yang luas. Harus punya artikulasi yang baik terhadap keadaan, kompleksitas. Kemudian juga rasanya waktunya adalah kita itu tampil di panggung internasional. Iya. Karena kan katanya 4 kan tujuan bernegara itu. Iya. Melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dulu. Memajukan kesejahteraan umum, melindungi, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta. Nah, yang keempat ini barangkali menurut saya figur seperti Anies itu akan sangat pas mewakili Indonesia di panggung internasional. Nah, sudah itu apa yang kita hasilkan kita bungkus. Kemudian jadilah Indonesia seperti yang diceritakan di dalam rumusan konstitusi kan. Sehingga 2045, 20 tahun dari sekarang kurang lebih, itu kita bisa betul-betul mencapai seluruh yang tertinggal. 100 tahun setelah merdeka. Nah, Anies pada posisi yang pas, mudah-mudahan beliau mendapat jalan, mengantarkan ini katakanlah dalam tentu saja 5 tahun pertama kan. Tapi siapa tahu bisa bertahan 5 tahun kedua. Kembali pada harapan kita, orang yang punya standar etik, standar pengetahuan yang tinggi, itu pasti akan membawa serta seluruh timnya tuh. Karena dia punya standar. Betul. Saya punya optimisme itu karena di DKI yang membuat dia sukses adalah di samping memang punya konsep, punya narasi, dia juga membiarkan atau bahkan memberi tempat bagi para profesional untuk perform. I see. Nah, saya berharap
kalau nanti dia memerintah di level nasional juga begitu, sehingga orang yang sudah disekolahkan dari puluhan tahun yang lalu Mau balik. kembali Ya. dan pemerintahan diisi orang-orang terbaik. Itu yang saya kira kita punya harapan kalau bisa sampai ke sana. Dan mungkin satu lagi, Mas, negara ini punya trust. Ya. Jadi orang itu tidak lagi simpan uang di luar negeri karena dia nggak punya kepercayaan kepada pemerintah. Itu yang disebut sendiri. oleh Francis Fukuyama sebagai social capital, model Iya. sosial Iya. trust itu. Oke, Mas Dirman. Demikian ya. Ini Sebagai- baru babak pertama. Nanti babak-babak selanjutnya kita akan lihat seiring dengan dinamika perubahan ya. Iya. Kak Mas Dirman nanti saya undang Mas Dadang Juliantoro ya kan. Saya undang juga Sekjen Demokrat. Iya, Dia iya, bilang, wah belum pantas ya. Gimana belum pantas? Saya bilang, Herzaki sudah ke sini, Lakumani ke sini. Sebelumnya memang bosnya juga pernah juga di RH Channel ya. Ya udahlah, ini biasanya bahasa politisi begitu memang. Jadi tidak boleh ngomong melebihi mandat. Belum dimandatkan, belum ada sinyalnya ya. Walaupun perlu juga, saya ini my personal opinion ya. Hati-hati juga, jangan terjebak pada feodalisme juga ya ketua-ketua umum partai politik ini. Itu saja, terima kasih. Terima Mas kasih, Dirman. Prof. Terima Ya, kasih. Sobat Era sekalian, ini perbincangan yang menarik tentunya, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan perkembangan berikutnya yang dimension awal, politik itu dinamis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.